membuat kode untuk kerja komputer. Kemudian dan juga akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial yaitu kecerdasan daripada kerja komputer. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ibu akan menyapa anak. Nanti silahkan dijawab sesuai kegiatan. Oke. Selamat pagi kelas 6. Apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Fokuskan pikirannya. Kelas 6 hebat semua. Hebat. Ibu guru apa kabarnya? Baik. Siapkah adik kami belajar? Siap. Kami siap belajar. Fokus dengan sesama. Kelas 6 hebat semua. Hebat. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik dan bermanfaat di hari ke depan. Baik, kedua kelas silahkan pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Baiklah, selanjutnya agar jiwa nasionalisme kita semakin tumbuh, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu harapkan semuanya berdiri. kita ke sekolah, adakah kegiatan yang kalian lakukan? Persiapan apakah yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Bangun pagi. Bangun pagi. Terus Bangun tidur. Mandi. Pakai seragam. Mau ibadah. Beribadah.
beribadah. Apalagi? Berpamitan. Kemudian berpamitan dengan orang tua. Itu kalian lakukan setiap hari tidak? Seperti bangun pagi misalnya, merapikan tempat tidur, terus mandi, kemudian beribadah, ya, kemudian memakai seragam dan sarapan, kemudian berangkat sekolah. Itu kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari sebelum berangkat ke sekolah. Ya, ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan cara berpikir komputasional. Kegiatan yang dilakukan dengan berurutan dan logis dan sistematis adalah cara berpikir komputasional. Seperti itulah cara komputer bekerja. Ya, kegiatan kita sehari-hari yang berurutan, yang logis, yang sistematis itu sama seperti yang dilakukan oleh komputer. Ada yang tahu di sini bagaimana komputer itu bekerja? Apakah komputernya bekerja sendiri? Misalnya dia ngetik sendiri seperti laptop ibu tadi. Apakah dia menampilkan lagu Indonesia Raya sendiri? Tidak. Siapa yang mengendalikan? Ibu, ya. Ibu tulis di sini, dia muncul di papan tulis. Sebelumnya apa yang ibu lakukan? Ibu melakukan hal-hal yang berurutan. Pertama, ibu menyiapkan laptop atau komputer. Kemudian ibu mencari lagu seperti lagu Indonesia Raya. Ibu download, ibu masukkan ke dalam filenya ibu masukkan ke dalam laptop atau komputer. Nah, setelah di hadapan kalian hanya cukup menonton di papan tulis. Sebelumnya apa yang sudah ibu lakukan? Ibu lakukan secara berurutan. Pertama ibu siapkan laptop, ibu cari lagu Indonesia Raya, kemudian ibu tampilkan kepada kalian di sini. Nah, hal-hal yang seperti itu, begitulah mengapa akhirnya laptop ini bisa menampilkan apa yang kalian lihat di papan tulis. Karena sebelumnya ibu sudah melakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan cara berpikir komputasional. Apakah kita bisa melakukan cara berpikir komputasional? Bisa. Bagaimana caranya? Apakah laptopnya kita masukkan ke dalam kepala kita? Ya. Apakah kita masuk ke dalam komputer? Tidak. Tetapi wajah kalian nanti bisa masuk ke dalam komputer? Bisa tidak? Video yang kita lakukan hari ini nanti misalnya bisa masuk ke dalam komputer? Bisa. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi. Karena kita akan melakukan bagaimana sih melakukan cara berpikir seperti komputer. Nah, kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti tadi, ya. Berpikir komputer itu sama seperti kita lakukan tadi. Sebelum berangkat sekolah, kita bangun tidur, kita mandi, beribadah, kan? Nah, seperti itulah komputer bekerja. Baiklah, adapun tujuan kita hari ini adalah pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami cara berpikir komputasional. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep algoritma sederhana melalui permainan. Nanti akan ada permainan, namanya permainan robot dan instruksi. Kemudian yang ketiga, mampu merefleksikan manfaat berpikir sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu sih berpikir sistematis dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dengan pembelajaran hari ini kita akan paham tiga hal tersebut, yaitu berpikir komputasional, mampu mengaplikasikan konsep algoritma sederhana, dan mampu merefleksikan manfaat berpikir sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum Ibu lanjut kepada materi pembelajaran kita, marilah sama-sama kita simak video berikut agar anak-anak paham apa sih berpikir komputasional itu.
Oke, ini silahkan disimak dengan baik. Pengenalan computational thinking. Hai teman DJ, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut
itu ya kurang lebihnya video tentang cara berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional itu yang bagaimana sih? Nah, setelah nonton video tadi, apakah terbayang dalam pikiran kalian apa itu cara berpikir komputasional? Ada yang paham? Yang biasa kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Ya, contohnya seperti tadi menggosok gigi. Oke, baik. Sebelumnya, kalau menurut kalian jawaban dari contoh berpikir komputasional ini yang mana? Yang logis. Tadi kata Pak sopirnya harus keluarnya lebih dahulu, lebih dekat dengan bus. Ya, keluarnya lebih cepat, kopernya juga lebih mudah untuk diambil. Kira-kira yang mana? B. Yang B. Anak dan ingin pergi ke restoran. Ya, koper kelompok anak yang mana yang ingin dimaksudkan terakhir kali? Yang B. Yang B. Mengapa yang B? Karena cepat keluar. Iya, karena dia keluar lebih dahulu dibandingkan kelompok yang lain, seperti ke ke hotel, ke museum, ya. Nah, yang terakhir kali dimasukkan adalah anak yang kelompok mana? Koper anak kelompok mana? Yang pergi ke restoran. Yang terakhir kali yang pergi ke restoran. Yang pertama kali dimasukkan ke museum. Ke museum. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, hal yang seperti ini sering kita lakukan. Contohnya, saat kita mau menggosok gigi. Hal apa yang kita lakukan? Langkah pertamanya, safety. Yang pertama, sikapkan sikat gigi. Terus apa lagi? Oleskan pasta gigi. Di mana oleskannya? Di giginya apa di sikat giginya? Sikat giginya. Ya, kemudian apa lagi? Menggosok gigi. Siapkan sikat gigi, oleskan pasta gigi, kemudian baru gosok gigi. Terakhir apa? Masih ada tidak? Masih apa yang terakhir? Membersihkan busa. Selesai menggosok gigi tadi, apa tidak perlu berkumur? Apakah mulutnya harus berbusa? Perlu tidak berkumur? Perlu, ya. Itu adalah penyelesaian dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, dengan cara yang berurutan seperti itu, maka kegiatan akan lebih mudah, ya. Kegiatan akan cepat selesai. Contohnya tadi, saat mau berangkat sekolah, ya. Pada video tadi dijelaskan saat mau berangkat ke sekolah, maka ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pertama apa itu? Ya, sarapan, menyiapkan jadwal pelajaran, kemudian menyiapkan buku saat mau berangkat ke sekolah. Kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan sehari-hari, ya, yang juga terdapat dalam berpikir komputasional. Cara berpikir komputasional. Nah, dalam cara berpikir komputasional ini ada 4 macam atau 4 cara.
PDOK. Apa lagi? Bahasa Inggris. Banyak lagi ya. Apakah bukunya dicampur? Tidak. Beda. Nah, itu termasuk dalam pengenalan pola. Oke, selanjutnya setelah pengenalan pola ada apa lagi? Dalam cara berpikir komputasional, abstraksi atau fokus pada informasi yang penting. Oke, yang terakhir apa? Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah membuat langkah-langkah penyelesaian. Seperti tadi ya, seperti yang kita sudah buat soal tadi ya. Apa yang harus dilakukan oleh sopir bus tadi saat ada 3 kelompok? Yang kelompok pertama mau ke restoran, kelompok kedua ke museum, kelompok ketiga ke hotel. Sebagai sopir bus, supaya nanti tidak bongkar-bongkar, ya, bagaimana cara menyusun koper para kelompok tadi? Ya, dengan cara menyusun langkah-langkahnya. Koper yang mana dulu yang harus dimasukkan? Koper kelompok yang mana dulu yang harus dimasukkan? Koper yang ke museum dulu. Mengapa koper yang ke museum dulu yang harus dimasukkan? Karena dia keluar terakhir kali. Kemudian koper rombongan ke hotel. Mengapa dia yang kedua dimasukkan? Karena dia keluar yang berikutnya. Kemudian yang terakhir kali yang dimasukkan kelompok yang mana? Ke restoran. Mengapa? Karena yang ke restoran ini keluar lebih dahulu. Jadi kan sopir tak perlu bongkar-bongkar lagi. Apa yang terjadi misalnya kalau kopernya dijadikan satu tumpukan, tidak dipilah-pilah atau tidak dibagi-bagi, maka akan berantakan. Akan saat mau mengambil kopernya akan kacau. Nah, hal seperti ini juga nanti akan terjadi dalam kegiatan kita sehari-hari apabila hal yang kita lakukan itu tidak logis, tidak berurutan, tidak sistematis, akan menjadi kacau dan tidak rapi. Termasuk juga akan memperlambat pekerjaan yang sebelumnya diharapkan selesai dengan cepat akan menjadi terhambat, ya, jadi lambat cara selesainya. Nah, bagaimana cara supaya dia cepat selesai, Reza? Harus diapakan? Apakah harus menyerah? Saya sudah capek, nggak mau lagi. Ayo, ya, melakukan apa tadi? Yang pertama, memecahkan masalah dengan berurutan, ya, menyelesaikannya dengan masalah tadi secara logis, kemudian berurutan, dan terakhir ya, tersistematis. Bukan berarti misalnya, tadi di awalnya misalnya saat kita mau menggosok gigi, kita berkumur dulu, ya. Kira-kira kalau berkumur dulu bisa menggosok gigi tidak? Apakah itu termasuk menggosok gigi? Tidak, ya. Berkumur saja bisa saja selain menggosok gigi, kita juga bisa melakukan hal-hal melakukan berkumur, ya, selain menggosok gigi. Nah, begitu juga dengan cara berpikir komputasional. Jika terjadi kesalahan, jika terjadi ada kekeliruan, maka hal yang kita lakukan adalah merubah atau merevisi hal yang perlu kita lakukan. Begitu juga dengan cara berpikir komputasional atau berpikir secara komputer, kerja seperti komputer. Kalau ada kesalahan, bukan berarti
tadi misal kabelnya bermasalah, itu bukan berarti kita harus mematikan atau merusak laptopnya. Sama saat kita mau mengirim pesan, misalnya pesannya tidak terkirim, kita mau WA teman kita, WA-nya tidak terkirim, apakah kita harus membuang HP kita? Apakah kita harus menghancurkan HP kita? Tidak. Apa yang harus kita lakukan? Mengeceknya. Apakah sinyalnya tidak ada? Apakah karena pulsanya tidak ada? Ya kan? Betul tidak? Betul seperti itu, oleh? Iya. Biasanya kalau pulsa tidak terkirim, bisa jadi karena tidak ada sinyal, tidak ada pulsanya. Ya? Nah, jadi harus kita lakukan hal-hal yang logis, hal-hal yang berurutan, kemudian sistematis. Maka itu berarti kita sudah melakukan cara bekerja seperti komputer. Ya, apa yang kita lakukan secara berurutan berarti kita sudah melakukan sebagaimana yang komputer lakukan. Contohnya ini untuk tadi algoritma ya, membuat daftar belanja. Nah, di mana di situ ada minyak goreng, telur, roti, sayur, kopi. Nah, misalnya kamu disuruh ibu kamu membeli barang-barang ini, tetapi mana yang lebih penting dulu? Ibu ternyata mau masak telur dulu, mau menggoreng telur. Apa yang kamu lakukan dulu? Yang pertama otomatis harus beli minyak goreng, kemudian membeli telur, kemudian membeli kopi, kemudian membeli sayur, dan terakhir kopi. Nah, setelah semuanya dibeli, saat kamu memasukkan ke dalam keranjang, ya, ibu sudah pesan, ibu mau menggoreng telur tadi sebelum berangkat ke rumah. Nah, apa benda-benda apa dulu yang harus kamu masukkan ke dalam kantongnya supaya tidak berantakan sampai ke rumah? Yang pertama kali masuk kopi, kemudian sayur, kemudian kopi, kemudian telur, kemudian jadi yang terakhir kali dimasukkan apa? Minyak goreng. Mengapa minyak goreng dimasukkan terakhir kali? Karena dia mau dipakai terlebih dahulu dibandingkan dengan kopi, dibandingkan dengan sayur. Kan ibu mau bilang, ibu kan sudah bilang tadinya, ibu mau menggoreng telur. Kalau mau menggoreng telur yang dibutuhkan adalah minyak dan telur. Ya. Nah, nanti saat dimasukkan ke dalam keranjang, yang dua ini yang di atas sekali urutannya. Ya. Kenapa? Karena ini yang pertama kali mau dipakai. Seperti itulah komputer. Cara berpikir komputer. Nah, itu tadi menyusun urutan-urutan itu adalah bentuk algoritma sederhana. Contohnya, saat kita mau menanam tanaman, hal apa yang perlu disiapkan terlebih dahulu? Siapkan tanah, siapkan pot atau polybag, siapkan apa lagi? Tanaman, kemudian siapkan air dan pupuk. Siap untuk menanam pohon. Yang terakhir tanam pohonnya, ya. Tanam pohonnya, kemudian baru disiram. Jangan disiram dulu baru ditanam tanamannya. Balik, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah disebut dengan algoritma, urutan-urutannya. Mana yang lebih penting dulu? Sama seperti kita membuat ini tadi. Mana yang lebih penting dulu? Ternyata lebih penting minyak dan telur dulu. Maka yang terakhir dimasukkan adalah kopi. Minyak dan telur yang terakhir dimasukkan. Yang pertama kali dimasukkan adalah kopi, karena yang terakhir dipakai kopi. Karena kopi terakhir dipakai, jadi tidak perlu dikeluarkan. Yang dikeluarkan telur dan minyak, ya. Jadi mereka dua barang ini yang ditaruh di atas
sesuai apa yang disebut temannya. Kalau kata temannya robot paling kiri, maka robot harus paling kiri. Paham sampai di sini? Nah, oke. Silakan mundur bangku yang kanan kiri. Silakan kompromikan dulu siapa yang jadi robot, siapa yang jadi ini berkelihatannya. Nanti ikuti ini ya, yang ikut tanda ini. Langkahnya seperti ini. Nanti robotnya untuk yang langkahnya yang memberi instruksi atau perintah, perhatikan benar-benar langkahnya kemana, robotnya harus kemana. Ini tugasnya adalah mengambil buku ya. Berarti langkahnya seperti ini. Oke, itu rutenya di sini bukunya. Paham? Sudah ada orangnya yang mau jadi robot untuk kelompok satu. Siapa dulu nih mau tampil? Kelompok satu dulu. Oke, sebelumnya mari kita tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, untuk kelompok satu silakan. Siapa yang mau jadi robot? Siapa jadi robot? Oke. Jangan ngintip ya, Raka. Oke. Ya, silakan berikan instruksi. Boleh di sini berdirinya. Di sini. Nanti robotnya harus kemana? Ya. Nah, buat ya suaranya. Oke. Cepat. 3 maju, 3 langkah ke depan. Maju 3 langkah ke depan. Kemudian gantian dengan adiknya. Ayo. Ayo kasih tahu. Robotnya harus kemana? Kuat. Belok kiri. Benar tidak arahnya? Tidak apa? Ulangi, perbaiki. Gimana supaya dia menghadap ke arah yang benar? Berikan instruksinya. Gantian, ayo siapa? Gantian lagi. Belok kanan. Nah, terus supaya menghadap arah yang benar kemana lagi robotnya? Ayo, kuat ya. Tidak apa-apa kasih tahu. Kenapa? Hadap kanan, terus lanjutkan set. Maju 2 langkah ke depan. 2. Oke, lanjut. Apa lagi perintahnya? Harus menghadap kemana? Hadap kanan. Oke. Ayo. Maju 2 langkah ke depan. Lagi. Hadap kanan. Bagaimana? Hadap kiri. Hadap kiri. Yuk. Maju 2 langkah. Hadap kanan. Yuk, hadap
kiri. Kiri. Maju 4 langkah ke depan. Hadap kanan. Maju 2 langkah ke depan. Hadap kiri. Maju 3 langkah ke depan. Hadap kiri. Maju 4 langkah ke depan. Hadap kiri. Maju 1 langkah ke depan. Iya, bagaimana? Berhasil? Oke, tepuk tangan dulu kelompok 1. Oke ya. Nah, itu tadi ada ini ya, agak lambat kan? Ada lambat kan? Iya, oke. Silakan kita kasih tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Untuk kelompok 1 berhasil ya tadi walaupun ada hambatan. Selanjutnya kelompok mana dulu nih? Kelompok 2. Oke, ayo silakan kelompok 2. Apa? Itu. Adinda sebaiknya jangan jadi robot, yang jadi robot yang lagi ya. Kita paham cara mengikuti. Coba ini. Nah, ya. Oke. Ayo yang lain ke sini cepat. Nanti berjalan sesuai dengan instruksi yang dikasihkan temannya ya. Misalnya temannya kata temannya belok kanan, maka harus belok ke kanan. Kata temannya menghadap ke kiri, maka harus menghadap ke kiri. Oke? Siap memberi instruksi? Sini lagi. Buat ya nanti bilangnya biar temannya kedengeran. Oke, mulai. Maju 3 langkah. Kanan. Belok kanan. Lanjut. Maju 2 langkah. Kiri. Belok kiri. Kanan. Belok kanan. Dua langkah. Hadap kiri. Hadap kanan. Mana hadap kanan? Coba letakkan tangan kamu ke yang mana yang kanan? Ya, perbaiki. Gimana perbaikinya? Hadap kiri. Itu balik kiri namanya. Hadap kiri, kanan kiri di sini berarti. Nah, dengan perintahnya. Lanjut. Maju 2 langkah. Belok kanan. Tangan kanan mana? Tangan kiri mana? Maju 4 langkah. Maju 4 langkah. Kanan. Maju 2 langkah. Oke, maju 2 langkah. Nah, lagi. Hadap kiri. Kanan kiri kamu mana? Robotnya yang kebingungan. Ini kan kiri mana? Kanan kiri mana? Nah, berarti menghadap kiri. Gimana menghadap kiri? Sini menghadapnya. Nah, lanjut. Maju 3 langkah. Lanjut. Perintahnya belok kiri. Tangan kiri ya. Terus maju 4 langkah. Belok kiri. Oke. Maju 1 langkah. Kiri barang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari permainan robot ini tadi, walaupun ada keterlambatan, karena robotnya bingung ya, mungkin harus baterai robotnya bingung dari error ya. Iya kan? Disuruh belok kiri, dia belok kanan. Ada apa-apa masih bisa diperbaiki atau direvisi. Oke, selanjutnya kelompok saya sebelumnya kasih tepuk wow. Kasih B. Kasih O. Kasih B. Wow. Oke, selanjutnya kelompok
Dua langkah ke depan. Balik kanan. Maju 2 langkah ke depan. Dua langkah ke depan. Ya, begini. Kamu maju kan? Nah, supaya gimana? Kiri. Belok kiri. Oke. Maju 2 langkah ke depan. Dua langkah ke depan. Belok kiri. Belok kiri. Maju 2 langkah ke depan. Belok kanan. Belok kanan. Belok kanan. Ya. Terus Maju 2 langkah ke depan. maju 2 langkah ke depan. Belok kiri. Belok kiri. Maju 3 langkah ke depan. Belok kiri. Maju 4 langkah ke depan. Belok kanan. Kiri. Belok kiri. Maju 1 langkah ke depan. Oke. Belum diminta barang dulu. Jangan lupa tiga ya. Oke. Terima kasih. Saya belum buka ya. Belum ya, semua ambil barangnya, sudah ambil barang tuan. Sudah tahu tempatnya mungkin ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih tepuk. Wow. Kasih B. Kasih O. Kasih W. Wow. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Oke, kembali ke posisi kedua. Baik, tadi saat kalian melakukan permainan robot-robotan tadi, ya, adakah hal-hal yang menurut kalian seru? Ada apa yang kalian rasakan saat kalian memberikan instruksi pada robot tadi? Yang pertama, bingung, terus apa lagi? Apa yang kalian rasakan saat memberi perintah kepada robot tadi? Apa Aziza? Ragu-ragu. Terus? Merasa takut ada? Ada takut ya? Takut apa? Takut salah. Takut salah. Terus apa lagi nih? Ada serunya? Ada. Tadi saat memberi kodenya salah, apa yang kalian lakukan? Memperbaiki. Seperti tadi misalnya harus balik kanan atau yang benar adalah balik kiri. Ya, itu adalah diperbaiki atau diulang. Ya. Nah, terus hal apa yang perlu kalian lakukan tadi? Apa? Hal apa? Supaya robotnya kembali ke jalan yang benar, misalnya. Iya, memperbaiki instruksi atau perintah. Yang tadi misalkan seperti yang saya bilang tadi kan, ternyata robotnya harus balik kiri atau diperintah balik kanan, robotnya balik kanan, balik ke jalannya. Nah, apa yang terjadi dengan robotnya? Error. Ya, robotnya error dan pekerjaan menjadi lambat. Gimana kan kalau misalnya yang memberi instruksinya lancar, tidak ada ragu-ragu, yakin dan berurutan, maka pekerjaan mengambil buku
Tulis namanya masing-masing. Oke. Boleh dikerjakan sekarang. Tapi kalau sudah selesai, tidak perlu menunggu. Tuh ya, sudah selesai tuh. Kita dikumpulkan. Tulis nama terlebih dahulu. Pilih jawaban A, B, C yang nomor 1 sampai nomor 3. Namanya tulis dulu. Soalnya yang ya. Situ ada yang aplikasi. Susunlah algoritma sederhana saat mau berangkat ke sekolah. Apa langkah-langkah pertama yang kalian lakukan? Langkah-langkahnya apa saat mau berangkat ke sekolah? Hal apa yang kalian lakukan? Harus dengan logis, berurutan, ya, dan sistematis. Berarti tinggal tertuliskan 5 langkah minimal 5 langkah. Harus 5 langkah harus apa? Harus pertama harus apa dulu sebelum berangkat sekolah? Apa bangun tidur langsung pakai tas? Apa bangun tidur langsung salaman dengan orang tuanya? Ya. Kalau mau berangkat sekolah tadi apa? Langkah-langkahnya sebelum berangkat sekolah. Nah, yang dilakukan. Apakah langsung sarapan pagi misalnya? Apakah langsung salaman dengan ayah ibu kemudian berangkat sekolah? Hanya saat mau berangkat ke sekolah.
sudah? Ibu. Apa? Sudah? Sudah dicek? Oke. Ya. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, Mama, ayo. Waktunya sudah habis. Oke, sudah. Apa? Ini ada di apa? Basah-basah. Kenapa? Basah gitu. Oke, baik. Oh iya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita refleksikan otak kita terlebih dahulu. Ya, kita rilekskan. Oke, silakan semuanya berdiri. Ini pembelajaran berpikir komputasional, nanti bisa kita terapkan di pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum Ibu menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas berdoa. Siap, berdoa mulai.
memudahkan kita mencapai tujuan yang besar. Ya, seperti itu. Baik, Ibu Hairi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat pada kehidupan kita sehari-hari.